إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah azza wa jalla, alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai kembali melanjutkan pembahasan kitab Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab majaa Allah tajaza at-taubata sahibin. Bab yang menjelaskan bahwa Allah Taala menghalangi taubat dari para pelaku. Ikhwan, azanillah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya berkaitan tentang hakikat bid'ah. Yang ini pasti sama-sama kita samakan persepsi sehingga tidak salah paham terhadap apa yang dirujuk oleh istilah bid'ah di dalam syariat Islam. Bid'ah ini adalah mengada-ada syariat, menambah syariat dan menganggapnya bagian dari agama. Padahal ibadah itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dari itu. Sehingga tidak boleh seseorang itu menambah-nambah dengan alasan ini kan baik. Tidak boleh. Harus ada dalil yang mendukung. Dan pada bab ini kembali menekankan, meskipun dalamnya itu hanya disebutkan satu hadis dan satu athar, tapi bab ini menjadi penegasan dari bab sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Sisi parahnya itu adalah yang nanti akan kita bahas dan diungkap melalui sebuah hadis yang nanti akan hadis Anas yang dikutip oleh Muhammad pada bab ini yang berkaitan tentang terhalangnya para pelaku bid'ah itu dari taubat. Yang sebelum masuk kepada dalil tersebut, kita akan sama-sama membedah apa yang dimaksud dari bab ini. Apakah bab ini bertentangan dengan sebagian dalil yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menerima taubatnya hamba? Tapi di sini Allah Ta'ala pada bab ini masih menyebutkan Allah menghalangi taubat orang yang melakukan ini. Dari mana sisi penjelasan? Ikhwan azanillah wa iyyakum ajma'in. Kita sama-sama menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari kesalahan. Dan cara kita selamat dari kesalahan itu adalah menyadari kesalahan dan memperbaiki diri setelah bertobat. Rasulullah mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Semua anak cucu Adam itu banyak melakukan kesalahan. Khata', ya, khata' itu banyak. Bukan khati', bukan cuma sekali, banyak melakukan kesalahan. Dan banyaknya kesalahan itu
tidak menjadi penyebab dia celaka selama ia bertaubat. Dari sini ini kita sama-sama menyadari bahwa dosa apapun jika ditaubati dengan taubat nasuh, ya, taubat yang benar, taubat yang jujur, bahkan termasuk jangan kesyirikan. Jika dia bertaubat dari kesyirikan, dia akan diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang lebih parah daripada itu. Lalu kenapa di sini Mu'allif menyebutkan bab ini? Perbedaannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pula pada bab sebelumnya, para pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah, mereka ini melakukan kemaksiatannya itu berbeda dari sisi dorongan. Apakah mereka melakukannya itu karena tidak tahu atau karena tahu tapi tidak mau melakukannya? Dan para pelaku bid'ah ini orang-orang yang mengada-ada syariat di dalam agama, menambah-nambah perkara baru dalam agama. Mereka bukan tidak tahu, sudah disampaikan tentang hal itu, tapi mereka tetap, karena hati mereka sudah dipenuhi dengannya, tidak mau meninggalkannya. Dan mereka bahkan menganggap itu adalah bagian dari syariat dan itulah kebenaran. Inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk bertaubat. Karena mereka meyakini bid'ah itu adalah kebenaran. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat tahu itu maksiat dan masih ada dan menyesali. Kalau orang yang melakukan bid'ah tahunya ini kebaikan, bagaimana ia menyesali kebaikan? Kalau dibangun di atas keyakinan seperti itu. Makanya pada bab ini disebutkan Allah Ta'ala menghalangi taubat dari para pelaku bid'ah. Menghalangi itu dari sisi itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin mereka bertaubat. Jika Allah Ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ahnya, dan Allah Ta'ala jadikan dia istiqomah di atasnya, maka Allah Ta'ala akan terima taubat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa di antara pendorong timbulnya maksiat apapun secara umum adalah pelaku maksiat tersebut tidak memberikan, tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang semestinya. In qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini disebabkan karena mereka tidak menunaikan hak Allah dengan semestinya. Awalnya demikian. Makanya ketika seorang jatuh ke dalam kemaksiatan, awalnya adalah karena mereka menganggap dan tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan bahwa taubat yang diterima, oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah taubat dari para pelaku maksiat yang mereka melakukan keburukan itu karena kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah
adalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, keburukan, bijahalah lantaran kebodohan. Beda tadi dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Mereka meyakini, bahkan yakin ini kebenaran. Bukan tidak tahu, mereka tahu. Ternyata itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya. Tapi mereka tetap melakukannya karena berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka. Nah, inilah sisi-sisi di mana taubat dari para pelaku bid'ah itu terhalangi. Sulit bagi mereka untuk dinasihati, diajak untuk kembali, gitu, rujuk kepada sunnah. Karena mereka meyakini apa yang ada pada diri mereka berupa bid'ah tersebut adalah kebenaran. Nah, Syekhul Islam ketika menjelaskan ayat tersebut, apa maksud lantaran kebodohan itu? Ya, apa yang maksud bodoh? Wal maqsudu huna anna kulla asinillah fahuwa jahil. Yang dimaksud di sini ya, adalah setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia adalah orang yang jahil. Ya, ia bodoh. Sebaliknya, wa kullu khaifin minhu fahuwa alim muti'un lillah. Orang yang takut kepada Allah, maka dialah orang yang alim. Nah, di sini juga kita bisa bedakan alim, orang yang alim, yang berilmu dengan orang yang bodoh itu dari sisi apa yang ia perbuat. Jika ia melakukan maksiat, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun pendidikannya, maka ia orang bodoh. Jika seorang taat, meskipun tidak bergelar, tidak belajar, tapi ia taat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, dialah orang yang alim, tahu hak Allah Ta'ala, apa yang mesti ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama yakunu jahilan li naqsi khaufihi minallah. Seseorang itu jadi bodoh karena ya, ia kurang takut. Rasa takutnya kepada Allah Ta'ala itu sedikit. Nah, bayangkan orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Ya, bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Apa yang ada dalam pikirannya? Ia merasa Allah Ta'ala tidak akan langsung menghukumnya sekarang. Ia merasa bahwa nanti pun ada waktunya ia kembali kepada Allah Ta'ala. Padahal tidak ada yang tahu umurnya. Bisa jadi umurnya Allah Ta'ala ambil saat ia dalam melaksanakan maksiat itu. Waliyadzubillah. Tapi ia tertipu. Maka inilah orang yang bodoh. Ketika ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Idlau tamma khaufuhu minallah lam ya'si. Karena jika seseorang itu takut kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, maka ia tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ia tahu bahwa Allah Ta'ala mengawasinya. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat maksiatnya. Allah tahu. Allah mengawasinya. Ya. Oleh karenanya, di antara pendukungnya adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil idtirari billah jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah Ta'ala itu menjadi ilmu. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendorongnya untuk semakin taat kepada Allah, yang menghalanginya dari maksiat kepadanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Orang alim, meskipun nggak tamat banyak kitab, ya, belum ngajinya baru, gitu, tapi ia taat kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada syariatnya, ia alim. Ya. Wa kafa bil iktirari billah jahlan, dan cukuplah perasaan tertipu dengan rahmat Allah. Dia yakin bahwa kan udah Islam, pasti masuk surga. Tertipu ia dengannya. Ia lalai dengan maksiat. Nanti saja taubatnya, masih muda. Ternyata yang bayi juga ada yang meninggal. Ya. Tidak ada yang tahu umurnya sampai kapan. Ia tertipu dengannya. Nah, ketertipuan ini yang membuatnya lalai dari ketaatan dan jatuh ke dalam maksiat dan tenggelam di dalamnya.
Ya. Inilah yang menunjukkan kebodohan. Oleh karenanya pada bab ini ya, muallif menyebutkan judulnya bahwa Allah Ta'ala akan menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ya. Di antara penjelasan para ulama, yang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Ya. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat itu, ya, pelaku maksiat itu masih dapat diharapkan taubatnya. Karena tadi ya, dia menyadari kesalahannya, tahu itu maksiat. Tapi ini hawa nafsu gitu. Ya, dorongan dunia misalnya. Makanya ia terkadang menyesal. Mudah baginya menyesal karena tahu itu salah. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Ia tahu itu baik, ia menganggapnya baik. Maka sulit baginya untuk bertaubat. Masa melakukan kebaikan harus taubat? Ya. Dinasihati juga tidak masuk. Ya. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwa di antara sebab terhalangnya atau sulitnya pelaku bid'ah itu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan annal mubtadi'a alladhi yattakhidhu dinan lam yashra'hu Allah wala rasuluh. Sungguhnya orang yang melakukan bid'ah, yang ia menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan juga tidak oleh Rasulnya. Ia melakukan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Qad zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Maka amalnya itu dihiasi baginya oleh setan. Dihiasi. Fara'ahu hasanan. Maka ia menganggap bid'ahnya itu adalah kebaikan. Dihiasi oleh setan. Ini kebaikan. Ya. Fahuwa la yatubu madama yarahu hasanan. Maka ia tidak akan bertaubat selama ia menganggap itu baik. Li'anna awwala taubati al-ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu. Karena langkah awal menuju taubat itu adalah menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Ya, awal taubat itu menyadari dulu, sadar bahwa ini salah. Baru terbuka langkah selanjutnya untuk bertaubat. Jika ia tidak menyadari kesalahannya, ya ia tidak akan minta maaf kan gitu ya. Orang yang tidak menyadari kesalahan ya boro-boro minta maaf. Cuek aja. Ya. Au bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin aw istihbabin liyatuba wa yaf'alahu. Atau ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan kebaikan yang diperintahkan. Ya. Kalau tidak menyadari itu, ya nggak bakalan bertobat. Kalau ia meninggalkan sunnah, meninggalkan kewajiban karena lebih mendahulukan bid'ahnya, bagaimana mungkin ia menyadari kesalahannya dan mau bertaubat? Famadama yara fi'lahu hasanan wa huwa sayyi'un fi nafsil amri fa innahu la yatub. Maka selama ia hanya menganggap bahwa perbuatan itu adalah baik, ya, bukan keburukan, secara prinsipnya bukan keburukan, ini kebaikan. Fa innahu la yatub, maka ia tidak akan bertaubat. Inilah makna dari judul dari bab tersebut. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa sebenarnya Allah Ta'ala itu maha
menerima taubat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya. Namun kita tidak boleh meragukan janji Allah Ta'ala. Namun jika harapan itu tidak terwujud, berarti ada yang salah pada diri kita. Begitu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh meragukan janji Allah Ta'ala. Kalau tidak terwujud, berarti ada yang salah pada diri kita. Inilah yang mesti kita sadari dan tanamkan dalam diri kita. Sama seperti misalnya doa-doa. Kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata harapan kita belum terwujud. Kita tidak boleh meragukan janji Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan mengistijabah doa-doa kita. Tapi kita mesti mawas diri. Bisa jadi penghalangnya ada pada diri kita. Ya. Seorang yang sedang safar, disebutkan ya kisahnya dalam sebuah hadis, sedang safar, ya, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh karena terkena debu safar. Lalu ia mengangkat kedua tangannya, lalu memanggil ya Rob, ya Rob. Ini semua adalah wasilah, sarana untuk diijabahnya doa. Tapi kenapa tidak diijabah doanya? Ternyata pakaiannya dari yang haram. Lihat ya, bukan Allah yang tidak mengijabah doa, tapi faktornya ada pada orang tersebut. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Ya. Sehingga kita mesti mawas diri dan terdorong untuk lebih mendekat kepada Allah Ta'ala. Bukan justru menjauh. Karena tidak ada yang rugi dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya. Ya. Karena istijabah itu ya bentuknya tidak selamanya berupa pengabulan harapan, bukan. Tidak selamanya demikian. Ya. Tapi bisa jadi berupa Allah Ta'ala ganti dengan sesuatu, dengan penjagaan dari bahaya yang semisal, atau Allah Ta'ala simpan sebagai pahala baginya nanti di akhirat. Nggak ada yang rugi dari berdoa. Ya. Dan Allah Ta'ala Maha mengampuni dosa-dosa. Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Lalu kenapa seseorang tidak mau bertaubat? Ya. Disebutkan dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ya, ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lihat ya, saking banyaknya dosa, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, niscaya aku menemuimu dengan ampunan seperti itu. Lihat ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun tadi ya, di antara penyebabnya adalah seseorang itu tertipu ya oleh iblis yang menghiasi bid'ahnya. Ya. Menghiasi bid'ahnya sehingga ia menganggap ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Maka sulit baginya untuk menyesal, ya, memohon ampun, karena ia tidak merasa bersalah. Ya, dianggap kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Ya, ketika mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik, namun ternyata kelak Allah Ta'ala
tampilkan bahwa itu adalah kesesatan yang nyata. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia. Bidah itu ya tertolak, sia-sia. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik. Lihat ya. Mereka menganggap bahwa itu kebaikan. Wah, sudah banyak amal kebaikan. Padahal perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bid'ah. Lalu muallif menyebutkan hadza marwiyun min hadisi Anas wa min marasilil Hasan. Judul bab tadi ini adalah potongan dari hadis. Jadi bahwa annallaha ihtajazat taubah an sahibil bid'ah, ini adalah hadis. Ya. Hadza marwiyun min hadisi Anas. Nah, ini diriwayatkan dari hadis Anas. Jadi hadis Anas bunyinya yang seperti itu. Ya. Yaitu innallaha ihtajazat taubah an sahibil bid'ah. Itu redaksi hadis. Diriwayatkan dari Anas wa min marasilil Hasan, dan juga dalam hadis mursalnya Hasan. Maksudnya adalah Hasan al-Basri. Nah, ini hadis ya, yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ada beberapa redaksi di sini. Seperti misalnya dalam redaksi yang lain disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam Al-Bida' wan Nahyu Anha. Beliau berkata bahwa redaksi yang semisalnya adalah aballahu li sahibi bid'atin bitaubatin. Allah enggan menerima taubat dari pelaku bid'ah. Ini mirip ya. Ini mirip. Jadi juga ada dalam redaksi yang lain, lafaz yang lain. Innallaha tajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Nah, terjemahnya sama. Sebenarnya Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku setiap bid'ah. Setiap pelaku bid'ah. Ya. Namun ya, perkataan ini, hadis ini maknanya dirinci oleh para ulama. Karena pada realitanya ada juga pelaku bid'ah yang bertaubat. Pelaku bid'ah yang seperti apa? Yang terhalang, yang Allah Ta'ala halangi dari taubat. Yaitu yang hatinya gandrung, penuh dengan bid'ah. Sehingga ia diliputi oleh perkara bid'ah tersebut. Tertutup hatinya untuk menerima nasihat. Maka orang yang seperti ini terhalang darinya taubat. Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Karena hatinya penuh. Bahkan ia menjadi pembela bid'ah. Nah, ini akan sulit baginya untuk bertaubat. Ya, berbeda dengan golongan yang kedua, yang mereka awam. Ada syubhat pada mereka. Maka orang-orang seperti ini terkadang Allah Ta'ala berikan taufik pada mereka untuk bertaubat. Jadi perincian para ulama tentang hadis ini, jadi tidak semuanya. Jadi bagi orang-orang awamnya yang mereka itu terkena syubhat sehingga jatuh kepada bid'ah, mungkin bagi mereka untuk bertaubat. Allah Ta'ala mungkin saja berikan taufik pertolongan kepada mereka untuk bertaubat. Sementara golongan yang lain yang mereka itu hatinya dipenuhi dengan kebid'ahan, bahkan membela kebid'ahan tersebut, mengada-ada, sudah mengada-ada amalannya, lalu ia mengada-ada dalilnya, gitu ya. Dalilnya tidak ada, mereka buat.
atau dalil yang maudhu sekalipun mereka pegang sebagai landasan. Ya. Maka orang yang seperti ini ya adalah orang yang masuk kepada makna dari hadis ini. Allah Ta'ala menghalangi pelaku bid'ah dari taubat. Kemudian muallif juga melanjutkan wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub qala. Ya, kemudian Ibnu Waddah meriwayatkan dari Ayyub. Ia berkata, "Kana indana rajulun yara ra'yan fataraka." Ada seseorang yang dulu sebelumnya ya, ia memiliki pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij. Ada orang yang terkena syubhat sehingga ia melakukan bid'ahnya Khawarij. Fatarakahu, kemudian ia meninggalkannya. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin. Kemudian Ayyub ini mendatangi Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini termasuk pemukanya tabi'in, ya, pemukanya dari tabi'in, ulama, ya, pemuka ulama dari kalangan tabi'in. Wa huwa min a'immatit tabi'in rahimahullah. Lalu Ayyub itu berkata kepada Muhammad bin Sirin, "Asy'urta anna fulanan taraka ra'yah?" Apakah engkau tahu bahwa si fulan, ya orang yang tadi itu, ia meninggalkan pendapatnya yang lama, ya, pendapatnya, pemahamannya yang lama, bid'ahnya yang lama. Sebelumnya ia berpemahaman Khawarij. Nah, ia sudah rujuk katanya. Apakah kamu tahu? Si fulan itu sudah rujuk, kan? Meninggalkan pemahaman yang lamanya, pemahaman Khawarij. Tapi apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin? Qala, "Unzur ila madza yatahawwal." Perhatikan olehmu kemana ia beralih, kemana ia berpindah. Lihat ya. Jadi Muhammad bin Sirin ini menunjukkan kefakihan beliau, dalamnya pengetahuan dan ilmu beliau. Beliau tidak langsung percaya pelaku bid'ah itu bisa langsung bertaubat. Tapi beliau minta dicek ulang, pindah kemana. Ya, yang benar itu kan ketika bertaubat berarti ya rujuknya ke sunnah. Ini dari bid'ah pindahnya kemana? Inna akhiral hadisi asyaddu alaihi min awwalihi. Karena akhir dari hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ini lebih parah daripada bagian awalnya. Ya. Hadis yang berkenaan tentang Khawarij itu di awalnya lebih ringan, tapi akhirnya lebih parah, begitu. Yaitu yamruquna minad din, atau di sini ada redaksi lain minal Islam, tsumma la ya'uduna ilaihi. Ya. Mereka menjauh dari agama, dari Islam, kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Lihat ya. Menjauh itu lebih ringan daripada tidak kembali. Saking jauhnya tidak kembali. Ini lebih parah yang tidak kembali. Wa hadha huwal ghalibu alaihi wa hadha musyahadun fi khawarijil yaum. Nah, dan ini ya, hadis ini pun bisa kita saksikan buktinya pada Khawarij di zaman sekarang. Mereka itu ketika dikatakan rujuk, ternyata tidak rujuk kepada sunnah. Ya, berubah topeng saja. Pindah kepada pemahaman yang sama dengan nama yang berbeda. Atau dibuat syubhatnya itu lebih menutupi kesesatan mereka. Ya. Dan inilah umumnya para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah itu jika mereka hatinya tadi ya dipenuhi dengan kebid'ahan, ya, sulit tertutup untuk menerima nasihat, maka ia tidak akan langsung rujuk kepada sunnah. Justru ia pindah kepada bid'ah yang lain.
ya pindah kepada bid'ah yang lain, dan bisa jadi bid'ahnya itu lebih parah. Ya, sama seperti dahulu yang terjadi ya, pada orang-orang yang membuat halaqah di masjid, berzikir dengan menggunakan kerikil untuk menghitung, lalu ada pemimpinnya, ya, bertahlillah kalian 100 kali, lalu jamaahnya bertahlil 100 kali. Ini zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil untuk menghitung, dan ini ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata di kemudian hari, ya, orang-orang ini ya, jatuh ke dalam bid'ah yang lebih parah, bid'ah akidah. Di dalam akidah, asalnya amaliyah, perbuatan, tapi akhirnya mereka termasuk kelompok yang terkena pemahaman Khawarij dalam akidah. Maka kebid'ahan itu kalau sudah melekat di dalam hati, akan sulit baginya untuk melepaskan diri, dan sehingga ya, konsekuensinya ini adalah seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, bahwa Allah Ta'ala akan menghalangi mereka dari taubat. Ya. Dan kemudian ya, ketika sudah menjelaskan ini, dikatakan apa makna dari la ya'uduna ilaihi, ya, tidak kembali kepadanya, ya. Atau apa yang dimaksud dengan ihtajazat taubah, ya, menghalangi taubat. Dikatakan, maka wasuila Ahmad bin Hanbalin an makna dzalik. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna dari hadis yang merukuna minad din tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka menjauh dari agama dan tidak kembali kepadanya. Apa maknanya? Maknanya adalah la yuwaffaqu littaubah. Mereka tidak diberikan taufik, tidak diberikan pertolongan untuk bertaubat. Inilah peringatan yang keras, ya, ancaman terhadap bid'ah. Ya, pada bab ini juga terkandung wa'id, ancaman. Ya, betapa bahayanya bid'ah tersebut. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Utsaiq hafizahullah taala dalam syarah Fadlul Islam berkaitan dengan hal ini, beliau mengatakan, wa hadza yubayyinu khatar al-bid'ah. Ya, bab ini menjelaskan tentang bahaya dari bid'ah. Wa yubayyinu annaha min akbahi ma yakun. Ini juga menjelaskan bahwa bid'ah itu adalah perkara yang paling buruk. Apa? Kenapa demikian? Li'anna fiha istidrakan ala syari. Karena pada bid'ah itu terdapat kelancangan terhadap pembuat syariat, yaitu Allah. Ia lancang kepada Allah Ta'ala. Padahal pembuat syariat, yaitu Allah, qad atammad din, sudah menyempurnakan agama. Akmala alaina ni'mah, menyempurnakan untuk kita nikmat. Wa radiyalanal islam madina, dan Allah Ta'ala sudah ridho Islam menjadi agama untuk kita. Lihat ya. Sementara kemudian falaisa samma khairun illa dallana alaihi, tidak ada satu kebaikan pun kecuali Allah Ta'ala sudah tunjukkan kita kepada kebaikan tersebut. Walaisa samma syarrun illa wa nahana anhu, tidak ada satu keburukan pun kecuali sudah dilarang dari kita. Wa haula'i ahdatsu bi araihim hadatsan. Tapi orang-orang ini, para pelaku bid'ah itu, justru membuat perkara baru berdasarkan pemikiran mereka. Ya, tidak lancang bagaimana? Ini adalah kelancangan para pelaku bid'ah. Mereka membuat perkara baru padahal Allah Ta'ala sudah sempurnakan agama. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan kepada kita. Tidak ada keburukan kecuali sudah dilarang dari kita. Ya. Maka waza'amu annahu yuqarribuhum ilallah.
dan mereka mengklaim bahwa bid'ah itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ini adalah kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ancaman yang keras ini juga tentunya mengingatkan kita kembali bahwa jalan keselamatan itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihi. Merekalah yang patut untuk kita ikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, jalan-jalan yang lain ini adalah bid'ah. Karena bid'ah itu akan berbeda-beda. Karena tadi ya, dasarnya adalah pemikiran. Pemikiran berdasarkan ra'yu. Menurut kelompok ini yang baik. Kelompok yang lain berbeda. Sementara kalau semuanya tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti bersatu. Pasti bersatu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian hal tersebut agar kalian bertakwa. Maka ikhwah azanillah wa iyyakum ajma'in, keyakinan bahwa jalan yang benar adalah jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang mesti kita ingatkan terus menerus dalam diri kita, sehingga kita terhalang ya, dari potensi jatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan yang berupa bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah sunnah, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupkan. Cukup dengan sunnah, tidak perlu tambah-tambah lagi. Cukup. Masih banyak juga teladan Rasulullah SAW yang belum kita lakukan. Jangan buat-buat syariat lain, syariat baru yang tidak ada dasar. Ini justru akan membinasakan pelakunya. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala jadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalan ini, dan Allah Taala jaga kita dari bahaya bid'ah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.